Saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kerohanian kami, agar kami bertumbuh di dalam Engkau dari hari ke hari. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan dengan percaya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, saat ini bagi saudara-saudara yang ada Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam buku Keluaran pasalnya yang ketiga, bercerita mengenai panggilan Tuhan kepada Musa, agar Musa bisa diutus oleh Tuhan untuk membimbing, untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Dan ini dicatat di dalam buku Keluaran pasal yang ketiga. Jadi pada waktu itu bangsa Israel diperlakukan oleh orang-orang Mesir sebagai budak, dan teriakan kesengsaraan mereka sampai kepada Tuhan. Dan Musa pada waktu itu menjadi gembala domba di Midian, di tempat mertuanya. Dan ketika dia menjadi gembala, saudaraku, ada satu peristiwa yang unik bagaimana Tuhan mau memanggil Musa. Pada waktu itu ada api yang menyala, di mana malaikat menampakkan diri di sekitar Gunung Horeb. Ya, di Gunung Horeb itu malaikat menampakkan diri dengan nyala api yang menyala pada waktu itu. Sungguh kejadian yang unik bagi Musa. Itulah sebabnya Musa memilih menyimpang daripada jalan itu. Di ayat yang ketiga, Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri?" Ada apinya di situ tetapi tidak terbakar. Dan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Itulah yang disampaikan Tuhan. Penglihatan yang dahsyat, ada api tetapi semaknya tidak terbakar. Dan ketika Musa melihatnya, maka suara Allah berbunyi untuk mengatakan kepada Musa, "Jangan datang dekat-dekat, karena tempat ini adalah tempat yang kudus." Itulah awal dari panggilan, latar belakang dari panggilan Tuhan kepada Musa. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-10, inilah firman Tuhan, inilah perintah Tuhan kepada Musa. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Dan apa jawaban Musa, saudara-saudara? Sebagai manusia biasa, akhirnya dia menyampaikan pandangannya kepada Tuhan, menyampaikan jawabannya kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil dia. Ayat 11, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?'" Inilah yang ditanyakan oleh Musa kepada Tuhan. "Aku ini siapa, Tuhan? Saya enggak punya daya untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir." Kita ingat bahwa Musa pernah dididik di Mesir selama 40 tahun. Segala ilmu, baik kesusastraan, baik kemiliteran, arsitek dan yang lain sebagainya diajarkan di Mesir. 40 tahun dia kuasai, tetapi dia harus belajar 40 tahun kemudian di padang Midian untuk belajar yang namanya dengan roh kesabaran,
Rupanya Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi dia masih mengatakan, siapa aku ini Tuhan? Ya. Sehingga engkau mengutus aku. Kalau aku ditanya nanti Tuhan, siapa namamu, bagaimana? Siapa yang mengutus saya ini? Maka Tuhan memberikan jawaban, jika ada yang menanyakan namaku, makanya di ayat yang ke-14 dikatakan firman Allah kepada Musa, jawabnya adalah aku adalah aku. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Dan itu rupanya tidak berhenti sampai di situ dialog antara Tuhan dengan Musa. Musa masih punya alasan untuk bertanya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam buku Keluaran pasal yang ke-4, saudara-saudara. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Gimana Tuhan kalau mereka nggak percaya? Di pasal 4 ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu Musa? Apa yang ada di tanganmu? Ya. Lalu Musa menjawab, tongkat. Firman Tuhan katakan, lemparkan itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, saudara-saudara, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Sungguh suatu tanda yang aneh. Tongkat dilemparkan menjadi ular. Dan firman Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu dan pegang ekornya. Dan ketika Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, maka ular itu menjadi tongkat kembali. Wow, luar biasa. Tanda mujizat yang luar biasa di mana Tuhan berusaha meyakinkan Musa supaya Musa mau membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan ternyata Musa masih mencoba memberikan jawaban yang berikutnya. Dia belum yakin bahwa dirinya lah yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah saya sanggup mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Itulah yang menjadi pergumulan Musa sehingga dia masih bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Lagi firman Tuhan kepadanya, kalau mereka itu masih enggak percaya di ayat yang ke-6, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan dimasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Wow, dia masukkan tangannya, begitu ditarik keluar, tangannya kena kusta. Dan sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu itu kembali ke dalam bajumu. Dan Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali. Ini mujizat yang sangat luar biasa. Tuhan tidak main-main ketika dia mau memanggil umatnya, meyakinkan umatnya supaya Musa mau untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ternyata dialog itu masih berlanjut. Musa belum yakin bahwa dirinya bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan di ayat yang ke-10 pasal yang ke-4, saudara, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ada alasan yang berikutnya, saudara-saudara. Aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Inilah alasan Musa untuk disampaikan kepada Tuhan. Tidak pandai bicara. Lalu apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli membuat, bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini jaminan dari Tuhan. Tetapi Musa masih berpikir yang lain.
Dia punya alasan untuk tidak yakin, dia masih mau bertanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Dan di ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun orang Lewi itu kakakmu? Ya. Bukankah ada Harun di sana? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita di dalam hatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pengalaman ketika Tuhan mau memanggil Musa, supaya Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaikan kepada kita ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi juru kabar kepada orang lain. Kadang-kadang kita punya banyak alasan untuk berkata, aku tidak pandai bicara Tuhan. Aku tidak yakin untuk memenangkan orang lain. Aku tidak yakin bisa pergi. Aku tidak pandai Tuhan, dan berbagai alasan untuk tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudaraku, ingat bahwa ketika Tuhan menyertai, maka kemampuan itu akan diberikan kepada setiap orang yang mau diutus oleh Tuhan. Dan kita tahu, akhirnya Musa menjadi orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, berhasil memimpin bangsa ini. Walaupun dengan persungutan yang luar biasa, bangsa yang keras tengkuk, tetapi Musa yang penuh dengan kesabaran, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, dia yang memimpin bangsa ini oleh penyertaan Tuhan. Yakinlah, jika kita diutus oleh Tuhan, maka kita akan dimampukan oleh kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.